sanadil muttasir ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabu Azkaril Jihadi, ini bab menerangkan tentang zikir terkait tentang jihad. Amma azkaru saparihi wa ruju'ihi fasayati fi kitabi azkaris sapari insyaallah taala. Adapun zikir-zikir terkait dalam saparnya, melakukan bepergian menuju jihad atau rujuknya pulang jihad, maka nanti akan datang keterangannya khusus ya dengan judul kitab Azkaris Sapar insyaallah. Ya, jadi ini zikir saat jihadnya. Nah, sementara kalau perginya sama pulangnya itu nanti akan disebutkan dalam kitab Azkar, zikir-zikir ketika sapar. Jadi orang ketika mau melakukan perjalanan apa aja, nah itu nanti sama ya, ada zikir-zikirnya. Insya Allah kata Imam Nawawi nanti akan ya disebutkan dalam satu ya pembahasan tersendiri. Wa amma ma yuhtassu bihi, adapun sesuatu yang dikhususkan dengannya, dengan zikir jihad maksudnya, panazkuru minhu, maka kami sebutkan daripadanya mahadarul ana muhtasiron, sesuatu yang hadir saat ini secara ringkas. Babus istihbabi so'ali syahadati, ini bab menerangkan dianjurkannya minta supaya mati syahid. Ya, jadi kita tuh dianjurkan untuk selalu ya kalau nanti meninggalnya dalam keadaan syahadah, mati syahid. Walaupun ya dia nanti matinya di tempat tidur, tetap akan dikategorikan, ditulis oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Karena dia selalu minta, berdoa, ya Allah matikanlah saya pada saat saya meninggal dunia mati dalam keadaan syahid. Nah itu ada anjuran, ada sunnah. Sehingga nanti dalam salah satu hadis Nabi bilang kalau orang yang selalu minta supaya matinya mati syahid, walaupun ketika dia meninggalnya dalam tempat tidur, ya tetap ditulis seperti orang yang mati syahid. Minimal pahalanya sama dengan pahala orang yang mati syahid. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihail Bukhari wa Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu an, datangnya ini riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Haram, ya sesungguhnya Rasulullah SAW datang yaitu ke Ummi Haram. Panama, lalu Rasulullah tidur, sumastaiqadha, kemudian Rasulullah bangun, wa huwa yanhaku, sementara Rasulullah tertawa. Faqalat, lalu Ummi Haram ini ya bertanya kepada Rasulullah, wa ma yudhikuka ya Rasulullah, apa penyebabnya kamu tertawa ya Rasulullah? Qala, lalu Nabi jawab, nasun min ummati uridu alayya, ada manusia, dia itu termasuk umat saya, tiba-tiba mereka diperlihatkan di hadapan saya, ghuzatan, dalam keadaan berperang, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yarkabuna, mereka berkendaraan, sabaja hazal bahri, di atas ya permukaan laut ini, mulukan alal asirrati au misdal muluk, ya seperti kelompok ya rombongan raja-raja, ya sekeluarga atau seperti raja. Ya, jadi saya didatangkan, ya ada sosok manusia dari umatku katanya. Dia itu dalam keadaan berperang di jalan Allah, naik kendaraan, ya naik kendaraannya di atas laut itu, masya Allah, di atas air, di atas laut, ya seperti rombongan-rombongan raja-raja. Tuh, jadi dengan begitu hebatnya. Biasanya kalau raja mau berangkat dikawal dengan ya pasukan-pasukannya. Nah, itu begitu. Ya, jadi saya didatangkan seperti itu yang saya lihat dalam tidur saya. Dia itu termasuk umat saya. Makanya Nabi tertawa, masya Allah, hebat sekali orang ini. Lalu Ummi Haram bilang,
ya faqalat ya Rasulullah, lalu Ummu Haram ya berkata, ya Rasulullah, ud'ullah, coba doain kepada Allah, ayyaj'alani, supaya saya dijadikan minhum, dari kelompok mereka. Tuh, sebabkan itu ya satu manusia ya berjalan tapi ya diikutin oleh rombongan-rombongan yang lain seperti raja, yaitu didampingin oleh pengawal-pengawalnya. Jadi banyak. Sehingga kata Ummi Haram, doain saya, mudah-mudahan saya masuk dalam kelompok orang tersebut. Ya, sebab orang tersebut termasuk orang yang mulia namanya. Pada laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mendoakan buat ya Ummi Haram. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, Sabajul Bahri itu bipahtisa, sanya dibaca fathah, al musalasat titiknya 3, wa ba'dah ba, kemudian setelah sa itu ada ba muahadah yang titiknya 1, yang maftuhah juga dibaca fathah aidon. Jadi sabaj, sa-nya dibaca fathah, ba-nya juga dibaca fathah. Suma jim, kemudian jim, ai zahruhu, jadi di permukaannya, di permukaan air laut dia bisa jalan. Karena istimewa. Ya, orang-orang yang termasuk udah arif billah, orang-orang yang termasuk sudah dekat dengan Allah, enggak ada kesulitan. Allah kasih kemampuan dia bisa berjalan di atas air. Ya, seperti itu. Nah, ini dia ya, dilihat sama Nabi berjalan di atas permukaan laut. Wa Ummu Haram birra, haram pakai ra. Wa rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibni Majah, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah an Mu'azin radhiyallahu an, datang riwayat dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sa'ala Allah al-qatla min nafsi shadiqan, siapa yang minta kepada Allah agar dirinya terbunuh dengan sendirinya dalam keadaan benar, summa mata, kemudian dia mati, au kutil, atau dia tewas, fa innalahu ajra syahidin, maka sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan ganjaran ya mati syahid. Ya, jadi orang yang minta-minta tuh ya supaya ya dirinya nanti dimatikan seperti orang yang mati syahid, ya pada saat dia minta benar-benar, nanti ketika dia meninggal ya maka pahalanya itu sama seperti ganjaran orang yang mati syahid. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihi Muslimin, dalam kitab sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qala, riwayat ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabas syahadata shadiqan, siapa yang minta mati syahid dengan benar, uktiha, lalu diberikannya, walau lam tusibhu, sekalipun tidak menimpa dia benar-benar mati syahid. Dia selalu minta supaya mati syahid dengan ya jujur, dengan benar minta-mintanya. Nah, kemudian nanti diberikan orang itu, walaupun sebenarnya ya dia itu meninggalnya seperti biasa aja, seperti orang-orang lain, di tempat tidur, tidak dalam keadaan berperang, tapi tetap dikasih ganjaran pahala seperti orang yang mati syahid. Makanya mati syahid itu, syahid ada dunia, ada akhirat. Ada syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Tuh Mu'allim Syafi'i Azami, ya beliau waktu ngaji minta begitu. Saya kepengen ya pada saat meninggal dunia ya pengennya tuh habis ngaji. Nah begitu. Makanya beliau itu cinta benar dengan majlis ilmu. Nah seperti itu. Sehingga benar tuh Bapak, Saudara, beliau itu ya meninggal dunia ya kan habis ngaji. Ya seperti itu. Jadi keinginannya, nah itu sama seperti orang yang ya meninggal dalam keadaan syahid. Nah seperti itu. Karena beliau begitu cintanya. Bahkan beliau cerita sendiri, kalau lagi kurang sehat, tapi kalau di ngaji kembali sehat. Ya diseneng. Ya makanya taklimnya masya Allah tiap hari itu banyak sekali. Yang pagi, yang siang, yang sore, yang malam.
ya itu ada, ya itu begitu banyaknya majlis-majlis ilmunya di DKI Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi beliau itu termasuk diumpamakan seperti sumur tak pernah kering, ya seperti itu. Ya, nah itulah ya sosok daripada Muallim Syafi'i Hazami. Ya, saya dulu ya waktu pulang dari pondok, ya kata orang tua saya kalau di bulan Ramadan jangan sampai lupa ngaji tuh sama Muallim Syafi'i Hazami. Ya, habis ngaji dari sini dari Tohiri, kemudian paginya langsung ke Al-Ashiratus Syafi'iyah. Nah, seperti itu. Karena memang kalau bulan Ramadan itu Muallim selalu ngaji juga. Sama. Kalau di sini orang tua saya dari habis sholat subuh selesai ya jam 6, jam 6.15, paling siang 6:30. Nah, kemudian saya langsung berangkat ya ke Muallim. Nah, itu nanti sampai jam 8:30. Nah, begitu. Jadi selama bulan Ramadan itu terus tiap hari ya Muallim tuh selalu ngadain pengajian ya Ramadannya. Nah, jadi pas harus dari At-Tohiri, nah langsung ke sana. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya ya benar-benar niat ya ketika orang tua saya udah meninggal dunia di tahun 2000, ya pas di bulan April tahun 2000 ya itu orang tua saya meninggal dunia. Nah, itu lanjut ya. Jadi mulai tahun 2021 pengajian Ramadan habis subuh di At-Tohiri, bismillah saya teruskan. Ya, jadi kalau hitung-hitung waktu Bapak, Ibu Saudara, itu udah 23 tahun saya. Ya, dari tahun 2000 orang tua saya meninggal, ya, terus saya lanjutkan sampai saat ini sudah April tahun 2023. Ya, itu begitu. Alhamdulillah, ya tiap tahun tuh terus bisa secara istiqomah ini pengajian Ramadan. Ya bisa dilaksanakan sebab memang dulu ya orang tua saya punya wiridannya itu ya, jadi punya wiridan selalu melaksanakan pengajian di bulan Ramadan. Makanya kita hanya menjalankan saja ya, mudah-mudahan nih keberkahan dari orang tua kita dan guru-guru kita mudah-mudahan alokasi kepada kita. Cuma itu aja ya, saya berharapnya begitu, kita nih Bapak Ibu berharapnya begitu. Ya, tinggal ngelanjutin thoriqoh orang tua kita tuh pengajian subuh yang sudah benar-benar lama dulu ya dilaksanakan entah berapa puluh tahun ya, yang jelas saya ya pulang mondok ya memang sudah tahu itu ada pengajian subuh ya di ya atau setiap Ramadan. Jadi udah lama Bapak Saudara, sudah lama sekali. Nah begitu, sehingga alhamdulillah ya saya saja udah melanjutkan udah 23 tahun tanpa terasa ya, itu sekarang udah tahun 2023. Nah mudah-mudahan nih kita semuanya jamaah keluarga semuanya yang selalu terus ikut secara istiqomah, berharapnya cuma keberkahan ya, kita mintanya keberkahan ya supaya Allah berikan ya kepada kita karena kita melanjutkan thoriqoh orang-orang tua kita ya, termasuk as-salafus sholih ya, karena memang Muallim Syafi'i Hazami pun begitu, punya ya satu wiridannya di bulan Ramadan dia buat pengajian. Nah orang tua saya juga sama, di bulan Ramadan itu buat pengajian. Nah ini alhamdulillah sampai saat ini kita bisa laksanakan. Makanya saya merasa berat Bapak Saudara ketika di bulan Ramadan ya ada ajakan-ajakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya pikir-pikir dulu ya, sekali dua kali pikir lagi. Kalau saya seandainya berangkat umrah di bulan Ramadan, berarti ini pengajian Ramadan saya tinggalin ya. Akhirnya udah saya ngomong sama istri saya, udah dah Ramadan di rumah aja ya. Jadi kita lebih bagus melaksanakan kegiatan yaitu pengajian subuh. Nah ini alhamdulillah ya, padahal rasa keinginan untuk umrah di bulan Ramadan udah kepengen banget. Nah seperti itu, tapi timbang lagi ya saya pikir lebih bagus saya melaksanakan yaitu tugas, yaitu melanjutkan thoriqoh orang tua kita, guru kita. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan tuh ya kita ya yang melaksanakan kegiatan pengajian di bulan Ramadan itu pahalanya besar sekali. Ya, kita mohon supaya Allah
kasih kita keberkahan dan keberkahan. Nah ini, jadi insya Allah walaupun dia meninggalnya di tempat tidur, tapi insya Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid, ya karena begitu mulianya. Warwaina, kemudian kami telah meriwayatkannya, ya fi sahihi muslimin aidan, dalam kitab sahih Muslim juga, an Sahl bin Hunayb, dari Sahal bin Hunayb radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadah, siapa-siapa yang minta kepada Allah taala mati syahid, bisidqin, dengan benar, ballaghahullahu taala manazilas syuhada, maka Allah akan sampaikannya ke kedudukan manzilah orang-orang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, sekalipun sebenarnya dia meninggal dunia di tempat tidurnya. Jadi kalau kita minta supaya mati syahid, ya dengan jujur, dengan benar mintanya, nanti Allah akan sampaikan ke tempat kedudukan orang yang mati syahid. Jadi manazilnya, ya kedudukannya itu dia seperti orang yang mati syahid. Walaupun kata Nabi dia meninggalnya di tempat tidur, ya jadi enggak berperang, enggak kemana-mana, di tempat tidur, tapi kedudukannya sama dengan syuhada, orang yang mati syahid. Babu hasil imam amiras sirriyah ala taqwallahi ta'ala. Ini bab ya menerangkan tentang ya dianjurkannya seorang imam ya kepada pemimpin peperangan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pasukan perang itu nanti ada amirnya. Ada amir itu artinya ada pemimpin pasukan perang, ada yang mimpin. Ya, nah itu namanya amir. Nah nanti imam dalam hal ini presiden dan wakilnya, ya itu nanti dia dianjurkan untuk apa? Untuk memberikan pesan-pesan kepada pemimpin perang itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'limihi iyyahu, dan mengajarkan kepadanya mayahtaju ilai, sesuatu yang dibutuhkan kepadanya, min amri qitali aduhi, untuk memerintahkan ya berperang kepada musuhnya, wa musalahatihim, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada musuhnya. Jadi dalam Islam itu perang pun disuruh melakukan kebaikan. Ya itu hebatnya Islam. Jadi ketika ada anak-anak, jangan membunuh anak-anak. Ada orang perempuan, jangan sekali-kali nyakitin orang perempuan. Dan kalau musuh sudah nyerah, jangan sekali-kali dibunuh. Itu namanya apa? Musolahah. Ya, disuruh melakukan kebaikan. Masya Allah. Kalau kita lihat orang-orang Israel Pak, ya di Palestina, ngeri kita. Ya Allah, dengan begitu kejamnya mereka ya membunuh ya orang-orang Palestina. Tuh. Kalau Islam nggak begitu. Islam kalau perang, ya perang aja nih, lagi perang, tetap ada etika. Ya diperintahin tuh supaya panglima perangnya ya nanti tolong suruh ya bertakwa kepada Allah. Ajarkan kepada panglima perangnya, kalau kepada musuh silahkan berperang ya dengan jujur perangnya. Kalau ada anak-anak, jangan membunuh anak-anak. Ada orang perempuan, jangan menyakiti orang perempuan, apalagi membunuhnya. Orang kalau udah nyerah, jangan sekali-kali diserang lagi. Kan hebat itu, Masya Allah. Ya itu umat Islam. Ya aturannya. Ya jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan berperang itu dianjurkan seperti itu. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain ya daripada itu semuanya. Rawaina fi sahihi Muslimin, kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim, an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amara amiran, apabila dia ya diangkat menjadi satu panglima perang, ala jaisin, atas ya tentara perangnya, au sariyatin, atau sariyah. Sariyah itu biasanya peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Ya, au sahu fi khosatihi, maka dia berpesan secara khusus
ya kepada amir pimpinan ya panglima perang ya bittaqwallahi ta'ala, untuk selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Waman ma'ahu minal muslimin, dan orang-orang yang bersamanya dari orang-orang muslim. Suruh apa pesannya? Khairan, selalu melakukan kebaikan. Tuh, jadi bertakwa. Dalam berperang pun disuruh ittaqullah, takutlah kamu kepada bertakwa. Selalu melakukan kebaikan. Khairan, melakukan kebaikan. Itu pesan wasiatnya seperti itu kepada panglima perangnya. Sebab kalau anak buah kan tergantung bagaimana panglima perang. Gitu. Jadi kalau panglima perang ya bilang ya bunuh, ya bunuh. Kalau kata panglima perang tembak, ya tembak. Kalau kata panglima perang jangan ditembak, jangan dibunuh, ya pasti ya anak buah itu pasti akan ngikutin. Apalagi di dalam kedisiplinan tentara itu benar-benar dia harus siap kepada pemimpin. Ya harus dia selalu ya harus apa? Benar-benar dia itu harus taat sama pemimpin. Makanya kalau kata atasan merah, ya merah. Kata atasan hijau, hijau. Kata atasan kuning, kuning. Nah begitu. Jadi tergantung panglima perang. Makanya yang dipesan panglima perangnya, ya tanamkan nilai-nilai ketakwaan dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan saat lagi berperang. Itu yang dipesan begitu. Sumaqala, kemudian dia bilang uzu bismillahi fisabilillah. Itu begitu. Ya, jadi Nabi berpesan kepada mereka para tentara-tentara panglima, uzu bismillah, berperanglah kamu dengan nama Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Tuh, orang yang kufur aja. Kalau dia baca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah nggak boleh diperangi lagi. Ya, begitu. Alasannya apakah mau menyelamatkan dirinya atau apa, itu nggak usah kita lihat. Yang penting kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan lagi diperangi. Gitu. Jadi kata Nabi, perangi itu orang-orang yang kufur kepada Allah. Uzu, ya perangi mereka. Wala tagullu, jangan kamu buat ya apa tagullu itu ya dia tidak jujur, ya artinya menipu. Nah itu jangan, ya seperti nanti dapat ghanimah, harta rampasan perang, nggak boleh diambil, ya walaupun cuma selimut, walaupun cuma baju perang, jangan sampai itu diumpetin. Itu namanya wala tagullu. Nah, itu kata Nabi, ya orang gara-gara berperang tapi dia tidak jujur ngambil ghanimah, harta rampasan perang, maka kata Nabi dia bukan syahid. Ya, dia bukan di dalam sorga, tetapi dia finnar, ada di api neraka. Itu ada dalam salah satu kitab, Bapak Saudara, ya dijelaskan tuh. Ya ketika dia bilang, "Saya kan mati syahid." Ya, kata Allah, "Ya kadzibta, engkau bohong." Tuh begitu. Kenapa? Sebab pada saat berperang dicurang. Gitu. Jadi ya harta ghanimah, harta rampasan perang disembunyikan sama dia, diambil. Walaupun bentuknya cuma selimut, ya, walaupun bentuknya cuma hal-hal yang kecil. Nah, itu nggak boleh. Ya, makanya dipesan jangan ya berbuat curang. Wala taqdiru, jangan menipu. Wala tumassilu, jangan berpora-pora. Ya, nggak boleh. Ya itu semuanya. Wala taqtulu walida, dan jangan kamu bunuh anak-anak. Tuh anak-anak nggak boleh dibunuh. Oh di Palestina berapa banyak anak-anak yang dibunuh, yang nggak ngerti apa-apa. Orang perempuan dibunuh. Ya itu masya Allah. Ini udah namanya menyalahi aturan. Ya udah menyalahi aturan semuanya. Jadi Nabi bilang begitu. Wala taqtulu walidan, jangan kamu bunuh tuh anak-anak. Wa iza laqita aduwaka, apabila kamu ketemu sama musuh kamu minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, fad'uhum ila salasi khisalin, maka ajak mereka kepada 3 macam. Ya, suruh pilih. Ya, jadi ada 3 macam pilihan. Kalau memang terakhir dia tidak mau, ya itu diperangi. Kalau dia mau damai, jadi damai. Kalau dia mau masuk Islam, selamat dirinya.
Nah seperti itu. Jadi Islam itu benar-benar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Makanya ketika Futuh Mekah, orang-orang kafir bapak ibu saudara pada takut. Wah gua abis dah dimatiin nih, dibunuh. Tapi kata Rasul al-aman, al-aman, semuanya dilindungin, semuanya dilindungin. Ya itu Nabi nggak mau tuh ya membunuh mereka, dilindungin semuanya. Ya, jadi pada saat Futuh Mekah kan banyak musuh-musuh Nabi sebenarnya yang mereka udah ketakutan, habis kita dah dicincang kita pasti. Tapi ternyata kata Nabi al-aman, al-aman. Ya, jadi lindungin mereka semuanya. Yang mau masuk Islam silahkan. Ya, nggak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Tuh begitu. Ya, jadi Islam itu masya Allah. Makanya turun tuh ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi umat Islam akhirnya datang semuanya berbondong-bondong pada masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akhirnya orang-orang kafir karena akhlak Nabi, akhirnya mereka masuk Islam. Afwaja, berbondong-bondong. Masya Allah. Ya. Tuh yang tadinya mau lari kagak jadi lari. Ya. Kenapa? Karena akhlak Nabi begitu mulia, begitu luhur. Makanya Allah pantas bilang wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau wahai Nabi Muhammad terdapat apa? Ya, akhlak yang luhur pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zakarul hadis bitulihi, dan ya dia sebutkan tuh hadis ya dengan panjangnya. Babu bayani annas sunnata lil imami. Ini bab menerangkan bahwa sunnah lil imam wa amiris siriyah, dan panglima perang iza aroda ghazwatan, apabila dia ingin berperang, ayyuwarriya bi ghairiha, maka dia boleh melihat untuk yang lainnya. Jadi ketika ya panglima atau imam itu disunnahkan untuk mengecek ya orang-orang yang ada, ya siapa yang hadir, siapa yang tidak. Nah itu dianjurkan seperti itu. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu an qala, ya yang datangnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu safaratan illa warra bi ghairiha. Ya, tidaklah Rasulullah SAW ingin melakukan satu saproh, satu perjalanan, illa warra bi ghairiha, kecuali dia akan melihat yang lainnya. Artinya Nabi ngecek dulu kondisi ya rombongan, udah full semuanya belum, sudah penuh belum, ya baru dia melakukan perjalanan. Ya begitu. Ya jadi Nabi nggak langsung berangkat begitu aja, tapi dia lihat-lihat dulu yang lainnya. Si A ada enggak, si B ada enggak. Kalau kata kita di absen dulu, ya di absen. Nah begitu supaya jangan ada yang terlambat atau ditinggal. Babud doa liman yuqatilu, ini bab menerangkan doa bagi orang yang memerangi, au ya'malu, atau yang melakukan ala mayu'inu, atas sesuatu yang ia bantu, alal qitali, untuk berperang, fi wajhi, pada wajahnya, wa zikri ma yunasyituhum, dan menyebutkan apa yang bisa membuat dia bergairah, membuat dia giat, wa yuharriduhum, dan menganjurkan kepada mereka alal qitali, untuk berperang, memotivasi mereka untuk berperang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital. Wahai nabi, ini maksudnya ayyuhan nabi, Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad memang begitu istimewa, Allah kagak pernah manggil namanya secara mukhatab. Ya kalau ya dipanggil jabatannya, ya ayyuhan nabi. Nah seperti itu. Nggak bilang ya Musa. Ya kalau Nabi Musa begitu, ya Ibrahim. Nah itu Nabi Ibrahim begitu. Tapi nggak ada di dalam Al-Quran ya Muhammad, nggak ada. Nah begitu. Jadi yang dipanggil jabatannya ya ayyuhan nabi. Ini menandakan begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harridil mu'minin, berikan motivasi kepada orang-orang yang beriman, alal qital, untuk berperang. Ya jadi kasih semangat gitu. Ya, jadi ketika akan terjadi peperangan, ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan semangat, motivasi ya untuk berperang, supaya orang-orang mukmin itu ya benar-benar gairah, ya
supaya benar-benar ya ada keinginan dan ada motivasi yang kuat untuk berperang. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 65. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa harridil mu'minin, dan motivasilah kepada orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 84. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu an, yang datang dari Anas radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khandaq. Rasulullah keluar saat mau perang Khandaq. Perang Khandaq tuh artinya disebut Khandaq karena saat itu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi punya ide bagus, yaitu dia punya ide supaya buat ya lubang, gali parit. Nah itu disetujui ya sama Nabi Muhammad. Nah itu usulan daripada Salman Al-Farisi. Dia orang Persia, bukan orang Arab. Ya makanya disebut Salman Al-Farisi. Asalnya dari Persia, orang Paris, Persia. Nah itu idenya diterima, makanya ya nama perangnya disebut perang Khandaq. Tadinya di Madinah Pak, itu Khandaq masih ada tuh. Ya parit-parit ya peninggalan sejarah di Madinah masih ada. Tapi sekarang udah enggak. Ya udah enggak ada lagi. Ya bentuk sejarahnya ketika ditanya Khandaqnya di mana? Ah udah enggak ada, udah deh. Ya udah seperti biasa aja. Di awal-awal dulu masih ada tuh Khandaq. Ya parit-parit yang pernah ya Nabi dulu berperang di situ. Ya jadi disebutlah terkenalnya dengan perang Khandaq. Faizal muhajiruna wal ansor yahfiruna, ya maka disitulah orang-orang baik dari muhajirin maupun ansor. Ya kalau muhajirin itu sahabat Nabi dari kota Mekah, itu orang-orang Mekah pindah ke Madinah, namanya sahabat muhajirin. Kalau orang ansor itu adalah sahabat Nabi pribumi orang Madinah, ya disebut dengan ansor. Jadi dua sahabat yang sangat istimewa, satu muhajirin, dua ansor, dipersatukan dengan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan agama Islam, sehingga begitu kuat ya persatuannya antara orang muhajirin dengan orang ansor. Nah mereka ngapain? Yahfiruna fi ghadatin baridah, ternyata dia nggali ya parit di pagi hari itu yang memang saat itu harinya sangat dingin. Madinah Pak, kalau yang namanya dingin emang dingin banget Pak. Ya kalau Mekah ya sedingin-dinginnya masih lebih dingin di Madinah. Kalau di Mekah udah dingin, berarti di Madinah lebih dingin lagi. Dan sebaliknya, kalau di Mekah panas, berarti di Madinah lebih panas lagi. Nah, seperti itu. Makanya kalau yang di Madinah Pak, kalau udah dingin banget, ini bibir pada pecah nih Pak. Ya, bibir udah pecah itu. Ya, itu udah dingin banget tuh. Ya, kalau sekarang alhamdulillah dingin pun nggak terlalu dingin. Kemarin di bulan Desember yang biasa dingin memang, tapi dingin ya artinya masih enak. Ya, tapi kalau udah bibir ya itu udah pada pecah, wah itu udah dingin banget udah. Ya, seperti itu. Itu Madinah. Nah, itu pada saat lagi menggali parit, yaitu suasana cuaca di hari itu sangat dingin. Kata Nabi diceritakan saat itu orang-orang muhajirin, orang ansor menggali parit. Saat itu masya Allah ya kondisi cuaca lagi dingin. Falamma ra'a ma bihi minan nasabi wal ju', maka tatkala ia melihat tidak ada pada ya mereka kecuali apa tuh? Ada lapar, susah. Ya begitu. Yang kelihatannya lapar dan susah. Tapi Nabi kasih spirit, Nabi kasih semangat. Ya saat-saat para sahabat baik dari muhajirin maupun ansor udah pada capek, letih, lapar, haus, Nabi kasih semangat. Nabi bilang begini, Allahumma innal aisha aisul akhirah. Tuh begitu. Ya, ini kan memberikan motivasi semangat. Allahumma sesungguhnya ya Allah, ini kehidupan yang sebenarnya aisul akhirah, kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan di dunia ini ya belum ada apa-apanya, belum ada artinya. Kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Makanya kata Nabi, innal aisha aisul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Jadi kalau sekarang baru lapar sedikit aja, dingin ya, baru capek, belum ada apa-apanya.
Kenapa? Innal aisha aisyul akhirah. Sehingga tuh para sahabat tambah semangat terus. Ya, karena dimotivasi terus sama Nabi. Nah, begitu. Lalu paghfir, kata Nabi, ampunkanlah ya Allah lil ansor wal muhajirah, buat orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin. Tuh, akhirnya kata Nabi, ampunkan ya Allah orang ansor dan orang-orang muhajirin. Sehingga ya itu didengar sama sahabat apa yang dikatakan oleh Nabi, sehingga semangat kembali. Ya, orang yang udah capek saat itu, lapar, itu kembali lagi semangat. Nah, ini artinya kita diperlukan memberikan semangat, motivasi ya dalam rangka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa letih pada saat kita berjuang di dunia. Karena apa? Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti di akhirat. Innal aisha aisyul akhirah. Nah, seperti itu. Babud du'ai wa tadarru'i wa takbiri indal kitali. Ini bab menerangkan tentang doa dan tadarru, kemudian dia takbir, ya bertakbir indal kitali, ketika berperang, wastinjazillahi mawa'ada, dan melaksanakan, meluluskan ya, terhadap apa yang Allah janjikan min nasril mu'minin, yaitu dari menolongnya orang-orang beriman. Nah, jadi kita ya saat-saat seperti lagi kondisi susah, saat kita berperang ya, itu kita harus banyak doa ya, tadarruk, dan kita terus bertakbir ya. Makanya Bung Tomo dulu ketika berperang itu kan lapasnya Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Ketika berperang tuh arek-arek Surabaya ya, itu yang dibawa komando oleh Bung Tomo dan para ulama-ulama lainnya ya, itu kalimatnya satu, Bapak Saudara, Allahu Akbar ya, sehingga bisa mengobarkan semangat ya orang-orang yang saat itu ada, walaupun hanya dengan bambu runcing sekalipun ya, nggak ada peralatan senjata-senjata yang ya begitu istimewa seperti yang dimiliki oleh tentara sekutu ya, tetapi semangat ya takbirnya indal kital, nah ini membangkitkan semangat. Nah, seperti itu, sehingga tentara sekutu pada bingung sebenarnya, apa sih sebenarnya yang membuat Indonesia rakyatnya bisa menang. Nah, begitu ya. Nah, ini takbir indal kitab. Nah, begitu, dan dia menanamkan benar-benar di hati rakyat janji Allah, Allah akan membela dan Allah akan menolong kepada orang-orang yang beriman. Tuh, begitu. Jadi benar-benar tuh disampaikan Allah akan membela ya terhadap orang-orang yang beriman. Nah, sehingga kalau udah motivasinya kuat, wah, semangatnya kuat, udah nggak bisa lagi dikalahkan, walaupun cuma hanya dengan bambu runcing, Bapak Saudara Ibu ya, tapi itu bisa akhirnya memenangkan. Apalagi ditambah dengan wirid-wirid dari ulama, dari yaitu Syekh Hasyim Asy'ari, dan termasuk ada ulama dari Buntet Cirebon, Kiai Abbas bin Haji Abdul Jamil, dan masih banyak lagi yang lain-lain, para ulama, para santri yang memang nama saat itu yang terkenal ya Bung Tomo itu, area-area Surabaya kan. Nah, itu yang dikedepankan nama Bung Tomo. Nah, itu dengan lapas apa? Yaitu takbir indal kitab. Ya, dia takbir ketika berperang dengan ucapan satu, Allahu Akbar. Nah, itu jadi semangat. Dan sama ya Kiai Abbas disuruh pada wudhu dulu. Jadi ya para santri yang mau ikut berperang, orang-orang Islam yang saat itu mau berperang, ya berwudhu dulu, berwudhu semuanya. Nah, seperti itu. Ya, itu benar-benar Masya Allah perjuangan ya membela ya negara Republik Indonesia ya, yang disebut dengan NKRI. Nah, seperti itu. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Tuh, begitu. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu sudah bertemu dengan kelompok ya musuh, fasbutu, harus mantap kita. Enggak boleh takut, enggak boleh mundur ke belakang.
pas butuh, mantep tetap di situ. Ya, makanya Allah bilang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang minoritas ya kemudian bisa mengalahkan kelompok yang mayoritas biiznillah, dengan izin Allah. Itu begitu. Misalnya kelompok yang lemah, Nabi Muhammad saat itu kelompoknya lemah, perang Badar yang saya bilang cuma 313 Bapak Ibu Saudara, tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya lebih dari 1000. Nah itu kenapa? Karena ada motivasi yang kuat. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Oh, jadi fasbutu harus mantap udah. Wazkurullaha katsira, dan berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi manusia yang beruntung. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhab rihukum, jangan kamu ya saling ribut, tanaza, saling berebut ya begitu. Jadi jangan sampai kamu itu bertengkar sehingga ya akan mencerai-beraikan persatuan, maka kamu akan gagal. Nah, begitu. Jadi kalau kita enggak bersatu akan gagal kita. Makanya harus ada satu kesatuan, ya, kesamaan langkah. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kata Allah wasbiru, sabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari rumahnya batoron wari'an nas, dalam keadaan sombong, ria. Nah ini jangan. Ya, jangan kamu seperti mereka. Mereka itu siapa? Mereka keluar dari rumahnya tapi dalam keadaan sombong dan ria, angkuh. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menutup-nutup, menghalang-halangi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang munafik namanya. Orang munafik kan begitu. Ya, mereka kalau mau ya perang, ya dalam hatinya itu sombong, ria gitu, supaya dilihat sama Nabi. Nah, begitu. Padahal tujuannya cuma begitu aja, ingin ya dilihat orang. Nah, kemudian dia sering menghalang-halangi orang yang mau benar-benar berjuang di jalan Allah. Nah itu termasuk orang-orang munafik. Makanya orang Islam jangan seperti mereka, jangan seperti orang-orang ya munafik. Ini surah Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, hazil ayatul karimah ajma'u syai'in, itu adalah satu kelompok ya yang paling ya mengumpulkan ya sesuatu ja'afi adabil qital, yang datang dalam etika, tata cara ya berperang. Ini surah ini ya termasuk katanya sesuatu yang paling mencakup terkait tentang adab berperang, tentang etika cara berperang di dalam surah Al-Anfal. Makanya dalam surah Al-Anfal itu banyak etika-etika cara berperang. Ya kalau kita baca tuh surah Al-Anfal seperti itu. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, hazil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini ajma'u syai'in ja'a fi adabil kitab. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Ibnu Abbasin, yang datangnya riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa huwa fi kubbati, dan dia ada dalam kubahnya, di kemahnya. Allahumma, nih Nabi berdoa ya di hadapan Allah, benar-benar doanya, karena Nabi prihatin sekali kalau seandainya perang pertama yang kali ini dilakukan bisa kalah. Nabi udah bilang, wah susah dah kalau sekarang umat Islam kalah berperang, ya berarti saya bingung, ya nggak mungkin lagi ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi begitu doanya. Allahumma inni ansuduka ahdaka wa awadaka, ya Allah sesungguhnya saya yaitu menyampaikan isi hati ya saya kepada engkau, ya ahdaka wa wa'daka, masa dan janji engkau. Dibilang begini, Allahumma ya Allah in syi'ta, jika engkau berkehendak ya lam tu'bad ba'dal yaum, maka tidak akan yang disembah tuh, engkau tidak akan disembah setelah hari ini. Tuh, kalau engkau kehendaki ya mungkin udah nggak ada lagi yang menyembah engkau setelah hari ini, kalau perang ini ya umat Islam kalah gitu. Sebab ini ya Nabi berdoanya pada saat perang Badar
Jadi perang Badar ini adalah perang yang pertama kali Nabi laksanakan. Ya, sehingga Nabi sampai benar begitu, kalau seandainya ya di hari ini perang Badar kalah, kami umat Islam kalah, ya mungkin lam tu'bad in syi'ta. Jika engkau kendaki mungkin udah nggak ada yang nyembah engkau lagi setelah hari ini. Tuh begitu. Sampai begitu Nabi tuh berdoanya. Ya, Pak akhoza Abu Bakrin radhiyallahu anhu biyadihi, maka Abu Bakar megang ya tangan Nabi Muhammad. Faqala, lalu Abu Bakar bilang begini, hasbuka ya Rasulullah, cukup udah ya Rasulullah. Tapi Nabi terus masih sungguh-sungguh berdoa. Sebab Nabi tahu sendiri, saya ini cuma 313. Sementara ya orang-orang kafir 1000 lebih, pimpinannya juga Abu Jahal. Ya, itu begitu. Jadi kalau saya ini kalah, ya wah kayaknya nggak ada lagi yang menyembah engkau ya Allah. Nah, Nabi sampai seperti itu. Sampai Abu Bakar bilang, hasbuka ya Rasulullah, cukup sudah ya Rasulullah. Tuh. Faqad alhahta ala rabbik. Sungguh kata Abu Bakar, engkau berdoa benar-benar gitu. Ya, jadi mulih itu ketika berdoa benar-benar melas, minta banget. Tuh Nabi tumben doanya sampai begitu-begitu benar. Ya, sehingga Abu Bakar bilang hasbuka ya Rasulullah. Kenapa? Karena memang Rasulullah berdoanya mulih, ya melas banget sama Allah. Fakharaja, lalu dia keluar wa yaqulu, lalu dia bilang begini, sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur, gitu. Sayuh zamul jam'u, semua rombongan nih musuh akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan berpaling mundur ke belakang. Tuh begitu kata Nabi. Ya, jadi ini rombongan dari ya orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal akan dikalahkan semuanya, dan mereka akan dipukul mundur semuanya. Balis sa'atu mau'iduhum, ya akan tetapi as-sa'atu, hari kiamat, mau'iduhum, itu janji buat mereka yang udah dijanjikan sama Allah tuh buat mereka. Kehancuran akan dijanjikan buat mereka. Jadi hancur mereka. Ya, was-sa'atu adha wa amaru. Namun hari kiamat itu nanti lebih dahsyat lagi dan lebih pahit lagi. Ya, jadi ya sebentar lagi ini musuh akan dihancurkan. Ya, bahkan akan dipukul mundur ke belakang. Ya, kelihatannya kiamat terjadi dah. Ya, walaupun sebenarnya kiamat yang sebenarnya itu lebih dahsyat lagi dan lebih pahit lagi. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Qamar ya ayat 45 dan 46. Ya, sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, kana zalika yaum badrin. Nah, itu dijelaskan. Ya, itu adalah pada hari Badar. Ya, ada yang bilang itu perang Badar. Tapi ada satu lagi yang bilang itu adalah perang apa? Ya perang Badar. Badar ada dua, ada Badar Sugro, ada Badar Kubro. Nah, itu yang dimaksud dengan Badar Kubro. Hadza lafzu riwayatil Bukhari, ini adalah lafaz riwayat dari Imam Bukhari. Wa amma lafzu Muslimin, adapun lafaz yang disampaikan riwayat oleh Imam Muslim, faqala, maka beliau bilang, istaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Jadi Nabi menghadap ke arah kiblat. Ya, ini dalam riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi berdoa, dicari mana arah kiblat, lalu istaqbal, Nabi menghadap ke arah kiblat. Summa madda yadai, kemudian ya Nabi memanjangkan tangannya, diangkat tangannya. Tuh, makanya kalau ada orang berdoa kagak mau ngangkat tangan, ya berarti ya ini ya dia nggak baca di dalil gitu. Nabi ya dalam berdoa ngangkat tangan, madda yadaihi, Nabi memanjangkan dua tangannya, mengangkat tangannya. Ya, jadi kita disuruh kalau berdoa itu mengangkat dua tangan. Kan gitu. Sebab ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang ketika berdoa kagak mau ngangkat tangan. Nah, seperti diem aja. Faja'ala yahtifu bi rabbih, lalu Nabi mulai yahtifu bi rabbi. Yahtib itu asalnya kan artinya hatib dulu nelpon gitu. Sebab ada suara enggak ada orangnya. Nah, itu biasanya telepon. Dulu bahasa Arab dibilang hatib. Ya, hatib itu telepon. Ya, kalau sekarang telepon ya udah tilpun. Ya, begitu bitilpun. Ya, begitu. Tapi dulu orang bilang hatib, yaitu telepon. Kenapa? Sebab ada suara, nggak ada bentuk ya, bendanya.
Nah, Nabi itu mulai yahtifu bi rabbi, menelpon Tuhannya, artinya bermunajat, berbisik-bisik. Tuh, Nabi itu ya langsung ya bermunajat kepada Allah, ngangkat kedua tangan, lalu Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, lalu dibilang begini, Allahumma anjizli ma wa'atani, ya Allah, ya tolong dong, ya laksanakan ya janji Engkau kepada saya. Ya, tolong ya laksanakan janji Engkau kepada saya. Artinya apa? Ya menangin nih saya. Ya, sebab Kau akan membela orang-orang yang beriman. Ya, Engkau yang akan membela orang-orang yang beriman. Nah, sekarang coba tunaikan janji Engkau kepada saya. Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah datangkan apa yang Kau janjikan kepada saya. Allahumma in tahlik hazil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Begitu Nabi sampai berdoa. Jarang nih Nabi doa begini. Nih kata-kata Nabi doa begitu. Allahumma in tahlik, ya Allah jika Engkau hancurkan rombongan dari pasukan Islam, la tu'bad fil ardi, maka tidak ada lagi ya di bumi ini yang menyembah Engkau. Tuh begitu. Jadi kalau seandainya perang Badar kalah nih, umat Islam tewas, nggak ada lagi dah yang menyembah kamu di permukaan bumi ini. Tuh kan artinya Nabi itu berdoa udah habis-habisan itu, udah sampai pamungkasnya. Nah seperti itu. Sama di Indonesia juga begitu. Kalau seandainya di Indonesia nggak ada yang menjamin tuh ya bahwa orang semuanya akan menyembah Allah. Ya kalau kita enggak terus berdakwah, enggak terus menanamkan syiar-syiar Islam dari sekarang terus buat generasi-generasi kita dan selanjutnya. Nah, nggak ada yang jamin misalnya, ya nggak ada yang jamin. Di Uni Soviet aja, yang tadinya ya itu negara Islam, ya menjadi ya Uni Soviet. Yang Uni Soviet yang begitu hebatnya, nggak ada yang jamin akhirnya jadi hancur. Ya Uni Soviet bisa hancur begitu sekarang, berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Jadi nggak ada yang bisa menjamin. Indonesia yang begini besarnya, ya kalau umat Islamnya nggak ada, ya kita nggak tahu bagaimana nanti. Ya bisa hancur berkeping-keping lagi mungkin. Ya jadi negara-negara kecil. Tapi selama umat Islam masih ada, umat Islam masih bersatu, susah untuk mencerai-beraikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi intinya di umat Islam. Itu. Ini negara Republik Indonesia intinya di umat Islam. Ya, begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kalau umat Islamnya masih ada mayoritas, insya Allah NKRI terus bisa dipertahankan. Ya, kenapa? Karena umat Islam bersatu. Nah, begitu. Makanya penting ya buat kita tanamkan syiar-syiar jihad ya Islam ini kepada generasi-generasi ya ke bawah kita, supaya dia terus ya melaksanakan ya ajaran Islamnya, khususnya ya thariqah ahli sunnah wal jamaah. Nah begitu, sebab yang bisa memperkuat ya negara kesatuan Republik Indonesia itu Islam ahli sunnah wal jamaah. Ya itu begitu, Islam ahli sunnah wal jamaah. Nah itu yang udah kita yakin benar. Ya makanya hati-hati tuh dengan ya kelompok-kelompok yang lainnya. Nah seperti itu. Jadi kita perkuat ya ajaran kita ahli sunnah wal jamaah yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah seperti itu 4 mazhab. Nah itu jadi Nabi itu yahtifu bi rabbih. Ya jadi Nabi itu nelpon. Jadi artinya berkomunikasi. Ya Nabi bermunajat kepada Allah sampai seperti itu. Ya Allah kalau seandainya umat Islam ini dihancurkan, ya di bumi ini nggak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah. Pamazala yahtifu bi rabbi, Nabi terus bermunajat kepada Allah. Madan yadaihi, diangkat tangannya tuh. Ya kita kalau udah berdoa benar-benar itu kita angkat tangan kita tuh. Ya makanya ada para habaib, para ulama kadang-kadang kalau berdoa udah benar-benar doanya diangkat tuh tangan. Nah ini madan yadaihi. Ya Nabi pernah dulu begitu. Ya diangkat tangannya Bapak Saudara. Sampai apa? Hatta sakotoridauhu, sampai-sampai selendangnya, sorbannya jatuh. Ya, kita kalau pakai selendang, pakai sorban, kemudian berdoa, udah benar-benar kita angkat tangan, itu sampai sorban kita jatuh. Nah itu Nabi pernah begitu. Ya, jadi Nabi berdoa sampai sorbannya terjatuh.
Itu artinya apa? Nabi emang benar-benar berdoanya ya, karena ini masalah penting. Jangan sampai perang Badar ya kalah umat Islam. Ternyata alhamdulillah ya datang malaikat-malaikat Bapak Saudara. Itu dalam surah Al-Anfal, dalam surah-surah yang lain diceritakan itu. Ya, tiba-tiba itu ada ya malaikat, tentara-tentara malaikat dengan menggunakan imamah. Imamah itu artinya ngelis seperti Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro itu sebenarnya nama aslinya itu ya dia dari keturunan Habaib itu. Ya, Pangeran Diponegoro itu Habib ya. Ya, itu termasuk zuriyah Rasul. Ya, seperti Pangeran Diponegoro Bapak Saudara. Ya, Pangeran Diponegoro itu pakai lis. Itu ternyata malaikat Allah turunkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika Abu Jahal dengan tentara-tentara perangnya udah maju, udah semangat. Ini umat Islam kecil, cuma 300-an, kita 1000 lebih. Ya, habis semuanya nih umat Islam. Pas udah maju, tiba-tiba Allah turunkan tentara-tentara malaikat. Ya, udah berkecamuk itu perang, baru bingung. Loh kok umat Islam begitu banyak? Ya awalnya cuma 313, kok sekarang sudah berkecamuk, udah perang, ya udah duel 1 lawan 1, ya ternyata itu tentara Islam begitu banyak. Nah, ternyata Allah kirimkan malaikat. Sampai Abu Jahal tewas di situ. Ya, Abu Jahal tewas tuh pada perang Badar. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah terima doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena udah berdoa tuh, udah benar-benar ya melas ya sampai ya itu sorbannya jatuh. Ya, kenapa? Karena begitu dia ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu saya berkata yahtipu bi fathi awalihi. Yah itu ya-nya dibaca fathah, wa kasri salisihi. Kemudian huruf yang ketiganya dibaca kasroh. Yahtipu yarfa'u sauta bidu'a, diangkat suaranya ya saat berdoa. Jadi dia minta, dia berdoa, dia munajat kepada Allah dengan suara yang keras diangkat ya, dengan benar-benar mulihin ya. Akhirnya doa Nabi Muhammad diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti baru rawaina fi sahihaihima dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.